Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenankan saya akan memaparkan mengenai proposal riset untuk pengembangan flight model CubeSat ukuran 3U. Pengusul adalah saya sendiri, Bambang Setianugroho, kemudian rekan kami yaitu Pak Dr. Heriwianto, Dr. Nahwan Muftiardiansa, dan Dr. Doni Putra Setiawan, PhD. Mengapa diperlukan CubeSat? Ini latar belakangnya yaitu karena komunikasi satelit orbit rendah atau yang low Earth orbit, LEO, ya, diperlukan untuk beberapa aplikasi strategis seperti untuk komunikasi kebencanaan, pengawasan lalu lintas udara dan laut. Kita tahu bahwa kondisi negara kita adalah negara kepulauan, sehingga satelit merupakan salah satu yang efektif untuk menjangkau seluruh wilayah. PT Telkomsat sebagai mitra kami belum memiliki satelit yang beroperasi pada orbit rendah, sehingga PT Telkomsat mengambil data dari satelit 8A2 dan dari perusahaan satelit orbit rendah yang dimiliki oleh asing. Oleh karena itu, kami bersepakat untuk membuat sebuah satelit orbit rendah yang mampu untuk menangkap data-data yang penting seperti data posisi pesawat, data posisi kapal, dan juga data untuk IoT. Nah, proposal ini menawarkan solusi untuk permasalahan PT Telkomsat dengan meluncurkan satelit orbit rendah dengan skala satelit nano berstandar satelit kubus, yaitu 3U CubeSat dengan ukuran 30 cm x 10 cm x 10 cm. Inovasi dalam riset ini adalah kami meneruskan development proses pengembangan satelit dari awal yang sudah kami mulai dari tahun 2018, dan 2023 ini fokus pada pengembangan flight model, artinya sudah pada kondisi tahap akhir, di mana CubeSat 3U yang dilakukan itu yang membawa misi untuk pengawasan lalu lintas laut, udara, dan komunikasi IoT. Satelit ini dapat membawa komponen-komponen elektronik seperti yang terlihat dalam gambar ini, termasuk yang memiliki fungsi komunikasi, baik yang dibuat khusus maupun komponen-komponen yang umum dijual di pasaran. CubeSat mampu melaksanakan misi-misi yang strategis karena orbitnya yang dekat dengan bumi, seperti misi penginderaan jarak jauh, komunikasi, dan edukasi. Berikut adalah roadmap penelitian kami, dimulai dari tahun 2018. Kami sudah mulai melakukan riset per modul. Ya. Modul di sini ada modul power supply-nya, kemudian juga modul komputer on board-nya, modul telemetri, modul ADSB, sebagian sudah kami mulai dari awal, kemudian juga ada modul LoRa. Jadi ini payload di bawah, kemudian yang di atas ada pengembangan subsistem, dan juga struktur sudah mulai kami pikirkan. Terus berlangsung sampai pada 2022, mereka memberikan pendanaan dan membuat sebagian besar satelit yang kami ciptakan itu sudah, yang kami buat itu sudah mendekati akhir, yaitu terdiri dari subsistem IPS plus solar panelnya, ya, kemudian juga telemetri, kemudian juga onboard processing-nya, kemudian juga strukturnya, dan juga baterai modulnya. Pengembangan berikutnya adalah payloadnya, yaitu ADSB dan LoRa. Jadi pada tahap ini kami sudah sampai pada tahap pengujian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini capaian Kedareka 2022 adalah pada kondisi yang hijau dan kuning, ya, hijau dan kuning serta yang abu-abu ini. Jadi ini semua adalah proses yang sudah kami selesaikan, sehingga yang merah ini adalah proses yang akan kami usulkan untuk diselesaikan di akhir sampai akhir 2023 atau di tahun 2023 ini. Inilah proses yang kita sebut sebagai proses flight model yang fokus pada
pengukuran ya, tes-tes yang penting yang harus dilakukan supaya satelit yang kita buat itu bisa survive di angkasa. Kemudian 2024 kami rencanakan untuk di launch ke angkasa. Berikut adalah manfaat dan dampak yang kami sudah dapatkan atau sudah kami evaluasi selama ini. Itu pertama adalah peningkatan kapasitas untuk mahasiswa perguruan tinggi, pengusul, dan pengembang teknologi satelit. Kedua, kita memberikan pengalaman kepada perguruan tinggi pengusul untuk dapat memecahkan permasalahan nyata yang dirasakan oleh PT Telkomsat. Kemudian yang ketiga, bagi PT Telkomsat, kegiatan ini menjadi enabler untuk memberikan manfaat bagi pengguna layanan dengan teknologi satelit orbit rendah dan juga menciptakan stream bisnis yang baru. Ya. Yang keempat, kegiatan ini dapat memenuhi IKU 2 di mana mahasiswa akan mendapatkan pengalaman bekerja bersama PT Telkomsat. Kemudian kami sudah mengikut sertakan 17 mahasiswa dalam proses kegiatannya. Selain itu, kegiatan ini juga memenuhi IKU 5 di mana hasil kegiatan ini akan dipublikasikan pada forum ilmiah dan untuk artikel ilmiah seperti proceeding dan jurnal. Itu kami sudah buat dua paper dan juga satu HKI. Kemudian yang kelima, kegiatan ini diprediksi memberikan dampak bagi mitra, yakni meningkatkan peluang untuk penyediaan jasa layanan orbit rendah yang lebih variatif. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ini mungkin bisa menjadi satu stream bisnis baru bagi PT Telkomsat. Demikian, sampai sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.